Pemirsa, gempa yang melanda Cianjur, Jawa Barat merusak puluhan ribu rumah warga, sehingga diperlukan perbaikan hingga relokasi bagi warga terdampak. Selain itu, sebagai antisipasi di masa mendatang, diperlukan bangunan rumah yang tahan gempa, mengingat gempa di Cianjur disebut memiliki siklus 20 tahunan sekali. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Supriyanto. Baik, selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi. Pak Iwan, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, hingga hari ini berapa rincian rumah warga yang rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat, Pak Iwan? Sampai dengan pagi ini sebenarnya data masih terus bergerak ya, karena saat ini kan masih masa upaya-upaya kita untuk melakukan evakuasi dan sebagainya. Dan ada beberapa daerah, beberapa lokasi yang juga masih kita lakukan pendataan. Tetapi yang tercatat di kami ini kurang lebih 57.000 ya rumah terdampak, baik itu rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Dan ini karena terkait dengan penanganan, maka kami juga sedang melakukan verifikasi ya terhadap kerusakan-kerusakan tersebut ya, karena data-data ini tentunya untuk sampai kepada penanganan juga memerlukan verifikasi. Kami bekerjasama dengan BNPB, kemudian dengan pemerintah daerah setempat, kemudian dengan relawan dan mahasiswa yang kami turunkan untuk mendata lebih akurat kerusakan-kerusakan. Karena kerusakan ini tidak hanya kita lihat dari tingkat kerusakannya, kemudian kita juga melihat lokasi-lokasi yang terdampak. Karena gempa ini merupakan gempa yang terjadi di sesar dangkal gitu ya. Sehingga potensi-potensi, kalaupun rumahnya mungkin sekarang masih aman, tetapi potensi terjadi gempa berikutnya di siklus 20 tahunan ini sangat berpotensi. Sehingga relokasi nantinya juga merupakan satu pilihan yang harus kita pikirkan. Baik. Pak, sebelumnya pemerintah menyatakan akan diberikan bantuan ya untuk rumah rusak berat diberikan bantuan 50 juta rupiah, lalu rusak sedang 25 juta rupiah dan rusak ringan 10 juta rupiah. Presiden juga meminta agar dibangun rumah tahan gempa. Apakah dengan dana tersebut, dana bantuan tersebut cukup Pak untuk membangun rumah tahan gempa? Prinsipnya yang pertama, konsep penanganan untuk memulihkan kembali rumah-rumah yang terdampak ini konsepnya adalah build back better. Jadi harus membangun lebih baik ya. Dan konsep bangunan tahan gempa it's a must. Jadi ini sebuah keharusan ya. Karena itu pemerintah yang pertama ini yang sedang kami evaluasi adalah kami bekerjasama dengan Badan Geologi, kemudian dengan BMKG untuk memastikan lokasi-lokasi yang terdampak ini apakah masih layak untuk dibangun kembali di situ, ataukah opsi relokasi menjadi sebuah pilihan yang lain. Nah, dalam hal kondisinya masih memungkinkan dibangun di lokasi semula, maka sebagaimana arahan Bapak Presiden akan diberikan bantuan sebagaimana disampaikan tadi ya, rusak berat 50 juta, rusak sedang 25 juta, dan rusak ringan 10 juta yang penyalurannya akan dilakukan melalui BNPB. Nah, sedangkan apabila saat ini juga kita lakukan, apabila harus relokasi, maka kami sudah berkomunikasi dengan Pak Bupati untuk segera mempersiapkan lahan-lahan ya, yang paling memungkinkan, yang nanti kemudian dijustifikasi oleh kami, Kementerian PUPR, Badan Geologi, dan BMKG, lokasi-lokasi itu aman untuk kemudian kami relokasi. Jadi kalau relokasi penanganannya sama dengan yang di beberapa daerah yang lain seperti di Palu, Sulawesi Tengah, kemudian yang terakhir kemarin di Lumajang ya pasca erupsi Gunung Semeru, kita akan langsung dibangun oleh Kementerian PUPR di lokasi-lokasi yang telah disiapkan tersebut. Baik Pak Iwan, tadi juga Anda katakan bahwa ada puluhan ribu rumah yang rusak dan ini mulai dari rusak ringan, sedang dan juga berat. Sementara itu juga Presiden menginstruksikan untuk membangun rumah tahan gempa, mengingat ini merupakan siklus 20 tahunan gempa terjadi di Cianjur. Apakah artinya nanti seluruh rumah yang rusak ini baik itu ringan, sedang ataupun rusak akan diganti konstruksinya menjadi rumah tahan gempa, atau memang hanya rumah yang rusak berat saja yang akan kembali dibangun untuk menjadi rumah tahan gempa, Pak Iwan? Saat ini kami sedang turunkan tim, tadi seperti saya sampaikan, untuk mengidentifikasi, memverifikasi. Jadi yang rusak ringan pun akan dilakukan perkuatan, ya, perkuatan. Kalau yang dinding tembok misalnya ada keretakan dan sebagainya, ini juga akan kita lakukan perbaikan
ya, atau kita dorong, kita edukasi, kita dampingi masyarakat untuk bisa memperbaiki rumahnya dengan lebih baik, misalnya dengan teknologi verosemet dan sebagainya. Kemudian yang rusak sedang, kalau yang rusak berat terutama ini akan meskipun dananya tadi disalurkan oleh BNPB, kita akan dampingi. Saya sudah siapkan beberapa prototipe sebenarnya untuk desain perbaikannya, kemudian juga kalau dibangun baru in situ, itu seperti apa, kami Kementerian PUPR sudah menyiapkan beberapa desain prototipe. Ya. Pak Iwan, sebetulnya berapa biaya yang diperlukan untuk tadi Anda sampaikan, ada penguatan, ada juga yang dibangun ulang untuk struktur rumah tahan gempa, berapa biaya yang biasanya diperlukan untuk membangun rumah tahan gempa? Ya, saat ini sebagaimana pengalaman beberapa daerah yang lalu, itu juga sebesar tadi. Kalau rusak ringan dengan dana kurang lebih 10 juta, itu kita bisa lakukan. Kemudian rusak sedang 25 juta, dan kalau rusak berat dibangun dengan 50 juta. Tapi perlu dipahami bahwa bantuan pemerintah ini sifatnya stimulan. Jadi bukan menyelesaikan, mengembalikan lagi semula. Misalnya ada rumah mungkin sudah bertingkat gitu ya, yang dibangun pada saat itu mungkin lebih dari 200 juta misalnya. Nah, tentunya stimulan pemerintah adalah memastikan bahwa bangunan itu tahan gempa. Artinya dengan 50 juta mungkin dibangun rangka beratap yang kemudian nanti dengan dana keswadayaan, ataupun kami juga saat ini sedang berusaha menggalang dan mengharapkan dari ini para CSR dari berbagai pihak untuk bisa ikut secara gotong royong, secara keroyokan bisa membantu pendanaan ini. Jadi yang dapat 50 juta yang rusak berat itu tentunya akan membangun kembali, ya. Tapi dengan syarat tadi lokasi memang benar-benar kita pastikan lokasi itu aman dan layak untuk dibangun kembali. Nah, ini kita harapkan bantuan pemerintah 50 juta tadi bisa ditambah atau dilengkapi misalnya untuk dinding, lantai, dan sebagainya, jadi dana-dana CSR. Demikian. Baik, Pak Iwan, tadi juga ini menjadi menarik karena selain diberikan bantuan untuk memperbaiki rumah, ada juga beberapa titik yang akan direlokasi. Kiranya ini butuh waktu berapa lama untuk dapat merelokasi warga? Relokasi sebenarnya adalah penanganan yang mungkin bisa saya sampaikan lebih cepat, ya. Apabila pemerintah daerah bisa cepat menyiapkan atau menentukan, atau istilahnya ada penlok ya, penetapan lokasi tersebut, ya, maka kami Kementerian PUPR beserta Badan Geologi dan BMKG mungkin dalam waktu tidak terlalu lama ya bisa langsung mengecek lokasi-lokasi tersebut. Dan apabila lokasi itu memang layak, maka kami Kementerian PUPR dari titik itu langsung bergerak, Pak. Terus terang kami dalam manajemen penanggulangan bencana yang kami siapkan di sektor perumahan, kami menyiapkan beberapa rumah pracetak tahan gempa yang ada stok di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi ini bisa langsung kita gerakkan. Ada lokasi siap misalnya untuk 100 sampai 200 unit rumah misalnya. Nah, ini langsung bisa kami kirimkan, kita mobilisasi ke lokasi tersebut dan kita bangun, ya. Nah, ini dalam waktu mungkin kurang lebih pembangunannya 3 sampai 4 bulan maksimal sudah langsung siap huni. Ini mengacu kepada presiden penanganan kemarin ya, untuk di Lumajang pasca erupsi Gunung Semeru ada sekitar hampir 2.000 rumah. Ketika pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan, kemudian calon penerima bantuan ditetapkan oleh Pak Bupati, maka dari situ kita bergerak. Alhamdulillah 2.000 rumah tersebut dalam waktu 4 bulan beserta infrastruktur dasarnya bisa kami selesaikan. Ya, jadi ini bukan sekedar proyek, tapi memang ini adalah upaya operasi kemanusiaan yang bagi kami juga sangat mempertimbangkan golden time-nya. Ya. Jadi bencana ini nggak boleh terlalu lama, masyarakat terdampak ini berada di pengungsian atau di tempat yang tidak layak, karena ini juga berpotensi menjadi bencana berikutnya tentunya, wabah penyakit dan sebagainya ini bisa timbul apabila masyarakat terlalu lama berada di tempat pengungsian atau tempat-tempat sementara yang tidak layak dan memadai. Baik,
Pak Iwan, mohon ditahan dulu ya, karena usai jeda kami akan lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto. Tetapi saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami. Pak Iwan, PUPR punya aplikasi Rutena ini dan Anda sampaikan juga sedang dilakukan verifikasi. Salah satunya dengan aplikasi ini untuk memotret tingkat kerusakan rumah warga, mulai dari rusak ringan, sedang hingga rusak berat. Apakah cukup Pak dengan aplikasi ini untuk memotret karena hanya dengan foto saja? Bagaimana untuk mengklasifikasikan ini adalah rumah rusak ringan, ini adalah rumah rusak sedang, dan ini adalah rumah rusak berat? Jadi begini, aplikasi Rutena atau kepanjangannya rumah terdampak bencana, begitu. Ini merupakan satu inovasi untuk bisa melakukan survei lebih cepat, ya. Tetapi dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang patut diingat bahwa bukan hanya kecepatan data, tetapi mengapa ini harus menjadi akurat, ini adalah bagian dari akuntabilitas. Karena ada bantuan dana, ini yang utama adalah APBN maupun APBD yang akan disalurkan. Jadi ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Nah karena itu kami menyiapkan aplikasi ini agar tim ini juga tidak hanya sekedar memotret, tapi juga menurut saya kemarin juga kita latih untuk memiliki kemampuan teknis untuk menilai tingkat kerusakan. Jadi, tapi ini secara pemotretannya ini secara parsial. Jadi mulai dari pondasi, kemudian dinding, atap, dan struktur dan sebagainya. Sehingga secara otomatis sesuai dengan standar yang telah ditentukan PUPR maupun BNPB, tingkat kerusakan ini kita bisa kategorikan tadi ke rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Jadi tidak hanya pemotretan saja, pemotretannya ini dilakukan juga dengan kamera 360 gitu ya, 360 derajat, kemudian beberapa foto, tidak hanya satu foto begitu ya, untuk memastikan bahwa kerusakannya ini di tahap berikutnya kami ada tim juga yang ini kalau survei dilakukan pagi misalnya sampai sore, malamnya kami lakukan verifikasi terhadap hasil pemetaan tadi untuk memastikan kerusakan tadi itu valid begitu ya, untuk validasinya. Nah nanti dari kategorisasi ini ya sesuai dengan bantuan yang diberikan ini akan bukan hanya jumlahnya yang terverifikasi, tetapi jumlah kebutuhan pendanaan untuk penanganannya, termasuk strategi penanganannya. Jadi beberapa yang rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat akan tetapi berada di zona-zona yang rawan, maka bisa jadi masuk ke kategori yang keempat, artinya kategori yang harus direlokasi begitu. Mungkin baru rusak sedang tapi lokasinya tidak aman dan sekitarnya mungkin telah terjadi kerusakan yang sangat parah, zonanya merupakan bagian dari sesar dangkal ya, yang berpotensi untuk gempa berulang, maka di lokasi tersebut harus kita relokasi meskipun kondisi rumahnya mungkin rusak ringan maupun rusak sedang. Ya. Baik, Pak Iwan, yang menjadi perhatian adalah terkait dengan relokasi ini. Tadi juga Anda katakan sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait termasuk dengan pemerintah dari Cianjur. Apakah titik relokasi ini sudah didapati akan di mana dan mengingat untuk relokasi ini kriterianya seperti apa? Apakah harus yang terbebas dari sesar aktif atau bagaimana, Pak Iwan? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tentunya karena ini adalah pemilik otoritas ya, dan kemudian yang sangat memahami kondisi lokasi lahan-lahan mana yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua kami bekerjasama juga dengan BMKG. Jadi kemarin Bu Kepala BMKG juga telah menyampaikan beberapa alternatif lokasi yang masuk kategori zona hijau yang dapat dibangun. Ya. Tapi ini kan baru dari zonanya. Dari zonanya itu kan nanti kita dalami lagi lahan-lahan mana yang masih memungkinkan. Karena yang lahan hijau tadi mungkin juga ada beberapa rumah sudah ada di sana, mungkin ada fasilitas lain sudah terbangun di sana gitu. Jadi kita lihat lahan-lahan kosong. Karena itu Pak Bupati kemarin telah menginstruksikan kepada jajarannya, terutama kepala desa, camat dan sebagainya untuk memastikan, terutama di zona-zona hijau tadi, lahan-lahan mana yang dimungkinkan untuk dilakukan sebagai tempat relokasi gitu. Baik. Terima kasih Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, Salam sehat selalu, Pak Iwan.